Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terhormat Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris, guru kita yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan. Yang saya hormati Prof. Alimin Maidin sebagai penggagas kegiatan lomba Sekejap Paham Al-Quran Nasional yang kedua, juga sebagai motivator kita ya, bagi adik-adik sekalian. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu kembali ya dalam pengumuman semifinal yang sama-sama telah adik-adik ikuti kemarin. Nah, hari ini adalah saat-saat yang dinantikan bagi adik-adik yang sudah ikut setoran. Baik, untuk menyingkat waktu adik-adik ya, bahwa kegiatan ini sudah kita tunda beberapa waktu yang lalu sambil menunggu kesempatan juga memberikan kesempatan kepada adik-adik yang lain yang ingin ikut berpartisipasi, dan alhamdulillah ada tambahan ya beberapa termasuk dari perorangan. Sebelum masuk ke acara inti, saya sampaikan juga kepada Prof. Alimin sebagai laporan kegiatan ya, sekaligus bahwa kegiatan ini diikuti oleh 69 orang ya secara total, Prof. Jadi kategori perorangan itu ada 6 orang yang ikut ya, alhamdulillah. Kemudian untuk tingkat SMP itu ada 13 tim ya, baik 5 tim putra dan 8 tim putri yang mendaftar ya. Kemudian untuk tingkat SMA ada 8 tim, ya, 3 tim putra dan 5 tim putri, ya, sehingga total 69 orang peserta yang mendaftar. Adapun dari provinsi mana saja bisa dilihat di sebelah kiri. Ya, dari Provinsi Banten ada 1 instansi atau 1 sekolah. Kemudian Jawa Barat ada 15. Jawa Tengah ini 3 ya. Kemudian Sulawesi Selatan ada 8. Ya. Ada 8 tim ya. Ada 8 tim sebenarnya. Kalau instansinya bisa saja cuma 1, tapi ada beberapa tim yang dikirim. Seperti di bawah ini. Di bawahnya itu ada nama-nama sekolahnya ya. Nama-nama sekolahnya. Markas Quran Utrujah misalnya. Kategori SMP ada 1 tim. Kemudian Pondok Quran Ibadur Rahman Tangerang. Kategori SMA ada 1 tim, kemudian Pondok Tahfidzul Quran Al-Um ada 5 tim ya, SMA 3 tim dan SMP 2 tim. Insyaallah ini. Kemudian Pondok Tahfidzul Quran Imam Asyatibi ya, juga ada 3 tim ya, SMA 2 tim, SMP 1 tim. Kemudian RIQ ya, Rumah Quran ya, Al-Faruq ada kategori SMP 3 tim. Kemudian Rumah Quran Ibnu Umar tingkat SMA 1 tim, Rumah Tahfiz As-Sakinah SMA ya, tingkat SMA 1 tim, kemudian SMA IT Al-Huda tingkat SMA 2 tim. Ya, kemudian SMP Izul Quran untuk tingkat perorangan ada 1 ya. Kemudian kategori SMP ada 2 tim. Dan SMP Negeri 1 Nusa Wungu ya, Cilacap ini Jawa Tengah, perorangan mengirimkan 3 orang. Kemudian SMP IT Cendekia Qurani, perorangan juga ada 2, dan timnya juga ada 2 untuk tingkat SMP. Ya, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas partisipasi para ustadz-ustazah sekalian yang ikut berpartisipasi ya, mengutus murid-muridnya, santri-santrinya untuk mengikuti lomba Sekejap Paham Al-Quran tingkat nasional yang kedua kali ini. Berikutnya yang disetorkan ya, bagi adik-adik sekalian yang mengikuti lomba kemarin sudah setor, yaitu kertas hafalan kertas ajib 1, kemudian kertas biru 1, kertas biru 2, dan juga menerjemahkan surat Al-Baqarah sesuai pilihan ayat masing-masing ya. Ayat 124 sampai 126 atau ayat 127 sampai 131. Adapun masa menghafalnya kemarin adalah
23 Februari saat pengumuman ini diluncurkan pertama kali sampai dengan 8 April 2022 hari Jumat kemarin ya. Jumat 23.59 nih. Pun ada beberapa yang terdeteksi juga store-nya terlambat ya. Store-nya terlambat. Kemudian 3 pemenang pada babak semifinal yaitu kali ini untuk masing-masing kategori akan diumumkan ya. Insya Allah pada akhir sesi nanti akan diumumkan siapa-siapa yang merupakan 3 besar ya, 3 besar untuk babak semifinal yang berhak melanjutkan babak final. Ya. Kemudian bagi peserta atau tim yang melanjutkan pada babak final akan ada tambahan materi ya. Ini juga kemarin sudah disampaikan bahwa untuk final akan ada tambahan materi. Materinya sudah disiapkan di Google Classroom kemarin adik-adik ya, yaitu berupa menjelaskan makna atau kandungan ayat dan hikmah dari surat Al-Baqarah yang dihafalkan ya, sesuai pilihannya. Jadi kalau kemarin memilih ayat 124 sampai 126, nah nanti ditambahkan kandungan ayatnya ya, dan hikmahnya apa, adik-adik menghafalkan itu, kemudian memahami artinya itu apa, itu disampaikan ya. Kemudian waktunya untuk tambahan ayatnya ini 3 menit. Jadi nanti total sekitar 6 menit ya. Jadi hafalan adik-adik, hafalan ayat dan terjemah itu sekitar 3 menit rata-rata kemarin kami pantau. Jadi adik-adik rata-rata itu kisaran 3 menit. Dan ditambah untuk menjelaskan makna dan kandungan ayat atau hikmahnya itu 3 menit. Jadi total nanti 6 menit ya. Detailnya akan kami sampaikan di belakang nanti. Kemudian hadiahnya ya, hadiah ini untuk memotivasi adik-adik lagi ya. Seperti yang sudah disampaikan juga bahwa untuk kategori perorangan hadiahnya adalah untuk juara 1 uang tunai senilai Rp750.000 ditambah dengan mushaf Al-Quran sekejap senilai Rp500.000. Kemudian pelatihan sekejap paham Al-Quran senilai 1,4 juta sehingga totalnya adalah 2,65 juta ya. 2.650.000 ya. Kemudian juara 2 yakni uang tunai sebesar Rp500.000 ya, satu mushaf dan juga pelatihan ya. Ini sama, yang membedakan antara juara 1, 2 dan 3 adalah uang tunainya. Ya, jadi paket yang lain sama ya. Total nilai untuk juara 2 adalah 2,4 juta. Dan untuk juara 3 uang tunainya Rp350.000 dengan paket lain tambahan lainnya yang sama. Sehingga totalnya adalah Rp2.250.000. Itu untuk kategori perorangan. Adapun untuk tim ya tingkat SMP maupun SMA, juara 1 ya uang tunai sebesar 1, juta rupiah ya, ditambah dengan 3 mushaf Al-Quran sekejap dan 1 paket buku dan kamus ya, pelatihan senilai 2 juta. Termasuk juga pelatihannya ya, pelatihannya senilai 4,2 juta ya untuk 3 orang. Sehingga total untuk juara 1 kategori tim ini adalah 7,7 juta rupiah. Dan untuk juara 2 ya ini juga sama ya, juara 2 dan juara 3 ini yang membedakan adalah uang tunainya, sedangkan paket yang lain sama. Untuk juara 2 hadiahnya adalah uang tunai sebesar 1 juta rupiah dengan paket lain yang sama sehingga total 7.200.000 rupiah. Adapun untuk juara 3 yaitu uang tunai sebesar 750.000 rupiah dengan tambahan paketnya, kemudian totalnya adalah 6.950.000 rupiah. Itu laporannya, Prof. Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada Prof. Alimin untuk memberikan sambutan maupun motivasi kepada adik-adik kita. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu pada adik-adik ya, semboyan kita ketika belajar sekejap paham Al-Quran, yaitu paham Al-Quran mudah insyaallah. Masyaallah, barakallah. Silakan Prof. Alimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa meskipun dalam Zoom, tetapi
saya ingin menyampaikan bahwa memang hanya orang-orang pilihan Allah saja yang bisa ikut bertanding sekejap. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa. Banyak yang mau tapi tidak punya kesempatan. Banyak yang mau tapi tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk ikut. Adik-adik, alhamdulillah mendapat rahmat dari Allah sehingga bisa ikut pertandingan ini. Bukan pertandingan ini menjadi yang terpenting. Yang terpenting adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita mampu menghafal itu kata-kata yang menjadi kata-kata yang untuk 70 sampai 80% bisa memahami Al-Quran. Itu yang terpenting. Kenapa? Karena kalau Ananda semua sudah hafal itu, insya Allah akan lebih mudah memahami Al-Quran. Bukan hanya menghafal Al-Quran, tetapi mengerti apa artinya. Ini yang paling penting. Karena saya banyak temukan anak-anak kita sudah hafal Quran, tapi ketika ditanya apa artinya, dia tidak mengerti. Tapi dengan sekejap insya Allah paham artinya. Saya katakan waktu saya di SMP itu satu kali saja saya dengar, saya bisa ulang itu kata-katanya. Saya punya guru sampai 95% pasti sama. Tapi setelah tambah lama tambah penuh memori. Jadi untuk menyimpan di memori tambah sulit. Harus di delete lagi memori yang sudah ada. Oleh karena itu pergunakanlah kesempatan ini untuk bisa menuju surga. Alhamdulillah anak-anakku ini sudah mendapat rahmat dari Allah. Bisa nanti mempertahankannya, mengembangkannya. Apalagi Ustaz Nur Ihsan menyiapkan untuk hadiah ikut pelatihan. Dan ikut pelatihan secara gratis yang mendapat juara 1 sampai juara 3. Ini saya sudah ikut di level 3, tetapi memang kalau seumur saya itu masih harus belajar keras untuk bisa memahaminya. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa juga. Saya harap Ananda dan banyak lagi nanti yang bisa lahir penerus-penerus Nur Ihsan yang junior hingga negeri kita ini dipenuhi sedikitnya 2 juta penghafal Al-Quran yang memahami artinya. Dan dengan belajar sekejap ini insya Allah bukan Ananda hanya sekadar menghafal Al-Quran, tetapi memahami artinya. Memahami artinya itu jauh lebih hebat daripada hanya sekadar hafal Al-Quran. Saya kira saya ucapkan selamat bertanding dan mudah-mudahan sukses, dan bukannya bertandingnya setelah ini kita sama-sama menghafal Al-Quran. Saya punya doa kepada Allah, satu, ya Allah jangan kau cabut nyawa ini sebelum saya paham dan hafiz Al-Quran. Meskipun lama baru mulai menghafal, mengerti artinya. Tetapi insya Allah saya jadi sekejap dan dipandu, dibimbing oleh Ustaz Nur Ihsan. Demikian Ananda, selamat. Semoga Ananda lebih sukses, lebih bisa menata masa depannya, baik dunia maupun akhirat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Ustaz guru saya Nur Ihsan yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan perlombaan kedua. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada ayahanda ya, Prof. Alimin Maidin ya, yang telah memberikan motivasi kepada kita semua, selalu memberikan motivasi bagi kita, terutama patut mencontoh ya semangat beliau, semangat untuk menuntut ilmu dan juga semangat untuk berdakwah ya.
kita patut meniru ya. Semoga kita bisa seperti beliau juga istiqomah di dalam dakwah dan menuntut ilmu. Berikutnya kami berikan waktu kesempatan kepada guru kita Ustadz Nurisan untuk menyampaikan tausiah maupun motivasi. Kami silakan Ustadz. Suara saya kedengaran Ustadz Agus? Jelas sekali Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Alimin Maidin, yang kami hormati para pengurus JAS, Jalinan Alumni Sekejap, khususnya Bapak Dr. Rahmat dan juga Bapak Agus dan semua para trainer Sekejap Faham Al-Quran yang telah mendampingi adik-adik kita dalam lomba kita kali ini, dan kepada semua adik-adik di tingkat SMP demikian pula SMA yang Masya Allah pilih untuk bisa bergabung dalam lomba kita ini. Sesungguhnya betul seperti disampaikan oleh Prof. Alimin bahwasanya ini nikmat yang sangat besar ini yang Allah berikan bagi mereka yang bisa bergabung dalam lomba ini. Lomba Sekejap Faham Al-Quran. Karena ini bukan lomba biasa. Ya. Ini lomba yang bertujuan ingin sekali mengantarkan para pesertanya itu untuk terantar menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ukuran orang itu terbaik di sisi Allah ketika dia bisa menjadi orang yang kuat interaksinya dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Seperti kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan sekarang ini kalau dikatakan belajar banyak banget tuh. Ada orang yang belajar agar bisa mengaji, baca Quran. Orang yang belajar untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya. Tapi kalau orang belajar untuk bisa paham Al-Quran secara khusus, itu bisa katakan tidak sebanyak yang lainnya. Apatah lagi ya, kita ini belajar Masya Allah Sekejap ini, kita fokus bagaimana kita bisa menguasai kata-kata Al-Quran yang sering digunakan dalam Al-Quran. Dan ini tidak banyak orang yang tahu akan hal ini. Kalau mau sedikit cerita ya, usahanya mengenai proses belajar resmi, ya belajar resmi bahasa Arab. Sekitar 5 tahun sekolah formal bahasa Arab. Ya, di tingkat SMA. Dulu memang masuk pesantren modern di Jakarta, di pesantren modern itu 4 tahun. Karena basicnya adalah sekolah umum, SMP-nya itu harus 4 tahun. SMA-nya itu resmi belajar formal bahasa Arab dan ilmu keislaman. Ya. Kemudian setahun tamat SMA, masih pesantren untuk kuliah dan juga belajar. 5 tahun kurang lebih. Ya. Tamat, kemudian dapat kesempatan kuliah di Madinah. Ya. Itu 5 tahun kuliahnya itu, belajar ilmu keislaman dan bahasa Arab juga itu. 10 tahun kurang lebih. Tapi tidak pernah diajarkan mana kata-kata Al-Quran ataukah pola-pola bahasa Arab yang sering digunakan Al-Quran. Dia nggak pernah tahu itu. Tapi ya ada buku bahasa Arab yang diajarkan, ada buku tafsir yang diajarkan, silakan pelajari. Kira-kira begitu. Jadi kita ikuti ya proses yang sudah ada itu. Sehingga Masya Allah ya 10 tahun dilewati dan ya, dengan perkara itu ada ilmu yang diketahui. Akhirnya baru bisa punya dasar untuk bisa memahami Al-Quran ini. Tapi artinya cukup panjang. Sampai Masya Allah, Allah berikan nikmat dan berikan jalan agar bisa menyusun metode sekejap ini.
yang di antara hal yang paling unggul adalah Allah mudahkan untuk bisa mengumpulkan mana kata-kata Al-Quran yang sering digunakan dalam Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, bisa juga menyusun Al-Quran sekejapnya. Al-Quran sekejap itu yang disusun dengan dasar kata-kata Al-Quran yang sering digunakan dalam Al-Quran. Akan muncullah metode sekejap ini, diberikan pula Al-Qurannya. Dan Masya Allah, dibuatkan cara menghafalkannya, ya Masya Allah, adik-adik telah ikuti. Dan ini kalau kita kuasai luar biasa. Ada kata warna hijau ya dalam Al-Quran sekejap ini. Kata-kata yang Masya Allah nggak perlu kita hafal karena dia telah menjadi bahasa Indonesia. Ya. Misalnya sholat, rezeki, syukur, amanah, istighfar. Nah, itu katanya nggak perlu dihafal karena sama dengan bahasa Indonesia, warnanya hijau. Nanti ada kata yang warnanya merah. Nah, itulah yang telah dikumpulkan dalam satu lembar, namanya apa tuh? Namanya kertas ajaib, ya. Yang sebenarnya itu bahasa Arab itu kirtos ajib, ya. Kirtos ajib. Jadi bahasa Indonesia kertas ajaib. Ajaib, menakjubkan. Kenapa? Karena ternyata Masya Allah kata-kata yang terdapat dalam kertas ajaib itu, ya, khususnya yang ajaib satu itu 70 kata. Itu akan muncul pada setiap baris Al-Quran. Bayangkan, setiap baris. Dan setelah kita cek, ya di Al-Quran sekejap ini, ya Masya Allah, itu mencapai sekitar 50% kata Al-Quran. Ya, ada sekitar 77.000 kata Quran kan? Ya, yang warnanya 10% kurang lebih. Yang warna merah itu mencapai sekitar 50%-nya. Ya. Modalnya hanya ngafalin berapa? 100 kata. Terutama yang ngafalin yang ajaib satu itu 70 kata. Itu Masya Allah. Ya. Dan kita sudah coba lihat, coba perhatikan, dan insya Allah begitu hasilnya. Dan luar biasanya, ya, semua mereka ikut lomba ini sudah hafal itu, ya, 70 kata. Nah, nanti kalau akan terasa lagi, ada sekali kalau punya Al-Qurannya itu, punya Al-Quran sekejap, itu kelihatan. Ada kata warna merah. Berarti semua yang merah itu berarti apa? Sudah ada dihafalkan. Sudah ada dihafalkan. Jadi sudah tahu sekitar 60% kata Al-Quran bermodalkan itu saja. Nah, ditambah lagi yang ketiga, ada warna biru. Khususnya biru, dua, ya, ada biru muda, biru tua. Tapi yang biru muda itu, itulah juga yang ada telah hafalkan. Yang diberi dengan kertas biru 1 dan 2. Biru 1, kata-kata yang sering dibaca. Di Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas. Dan kertas biru 2 itu kata-kata yang juga sering muncul seperti warna merah. Ya. Itu jumlahnya 100 kata juga. Yang berulang sampai sekitar 8.000 kali. Berarti sekitar 10%. Jadi kalau mau dirunut, dengan tahu yang warna hijau, kertas ajaib, dan kertas biru 1, 2 ini, sudah sekitar 70% kata Quran. Bayangkan. Ya, 70% lebih kata Quran telah kita ketahui maknanya. Bahkan hampir 80% itu. Hanya menghafal sekitar 200-an kata saja. Ini udah ada di tangan kita. Soal kepala kita. Praktik untuk apa? Untuk memindahkan ilmu ini kemana? Ke kata-kata Al-Quran. Kita latihan menerjemahkannya. Kita latihan memahaminya. Dan ini insya Allah adanya di pelatihan. Di kelas-kelasnya. Makanya nanti bagi mereka yang insya Allah terpilih untuk masuk final. Itu otomatis dapatkan hadiah. Bisa mengikuti pelatihan ini dengan beasiswa insya Allah ta'ala. Jadi telah dilewati ya oleh peserta yang ikut lomba yang pertama, lomba kata pertama, kali ini kata kedua, dan hasilnya sangat luar biasa, Masya Allah ya. Benar-benar mereka bisa merampungkan ini pelatihan dalam waktu yang sangat cepat sebelumnya. Maka harapan kami semoga pertama hasil lomba ini ya bisa menggembirakan bagi semua kita secara pribadi, demikian pula bagi sekolah. Dan khususnya bagi mereka yang ikut masuk final, silakan ikut lombanya dan insya Allah bisa bergabung di pelatihannya. Dan bagi mereka yang hari ini belum dipilih oleh Allah untuk masuk final, bukan berarti rugi, nggak rugi, karena yang sudah hafal sudah ada manfaatnya itu. Ya, dan ya saya berikan kabar gembira ini, ya, khusus bagi mereka yang ikut lomba ini akan mendapatkan beasiswa
juga untuk ikut pelatihannya, insya Allah. Jadi boleh, walaupun nggak jadi juara, tapi insya Allah semua mendapatkan beasiswa untuk ikut pelatihannya. Hanya aja perlu memang memiliki bukunya saja. Itu saja sebenarnya, ya, insya Allah. Ini dari kami. Nanti kalau sekiranya sudah selesai, saya sampaikan sama Pak Agus, siapa-siapa yang mau ikut untuk pelatihannya, ya, agar bisa diaturkan beasiswanya dan hanya memiliki bukunya saja, insya Allah taala. Mungkin begitu, ya, Pak Alimin, Bapak Ibu, anak kita ini asal ikut sudah pasti dapat hadiah. Pasti dapat hadiah. Jadi ya kalau ada 60 orang berarti sekitar berapa? Sekitar hampir 100 juta, ya, bisa kita siapkan, insya Allah taala. Kita nggak usah khawatir karena rezeki punya semua dari Allah yang atur, kan, pasti ada jalannya. Ya. Oke, ya, demikian dari saya sekalian. Makasih banyak atas nomornya ini. Dan sekali lagi Bu, Bapak sekalian, jangan sampai ada yang nggak ikut pelatihan nih, rugi sekali kalau nggak pelatihan. Karena sudah dihafal, tinggal perlu pendampingan. Oh iya, saya perlu kabarkan. Hari ini juga dari pagi itu sekalian baru selesai. Siapa ya? Emak-emak, ya, kakek-kakek, nenek yang selesai. Mereka menghafal juga seperti ada gini, menghafal. Dan bahkan telah menghatamkan untuk belajar menerjemahkan faham juz 1 selama 20 pekan. Dan sangat mengharukan sekali, Masya Allah, itu ada peserta usianya paling tua sekarang ini, 83 tahun. Bayangkan itu berapa tahun ya? 83 tahun, itu selesai menghafal kertas ajaib, bahkan menghafal ada pola-pola virus, itu selesai dia menghafalkannya. Dan bahkan selesai menerjemahkan dan bahkan diujikan. Itu Prof. Alimin selesai. Dapat nilai jajidan. Masya Allah. Ini peserta paling senior ini dalam perjalanan pelatih sekejap selama 13 tahun. Bisa selesai. Tadi pagi itu baru wisudanya, syukurannya. Ya, gitu ya. Oke, ya. Semuanya jadi semangat nih untuk adik-adik kita. Ayo, ya. Yang di Pondok Ibadur Rahman, yang di sekolah Quran ada Syatibi, ada Cindikia Cindikia, ya, Cindikia Qurani, yang lain lagi ini masya sangat banyak, ya. Oke, ayo, ya, manfaatkan semuanya baik sebelum dia hilang. Karena kalau nggak diambil itu agak berat tuh, berulang lagi tuh. Ya, oke. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau khairan Ustaz Nurisan atas motivasinya juga kepada adik-adik sekalian, ya. Baik. Ya, Prof. Ya, adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan ke pengumuman, kami sampaikan juga hal yang penting, ya. Ini apa saja yang akan dinilai di babak final besok, ya. Ini adik-adik perlu perhatikan. Adik-adik perlu perhatikan dengan seksama, ya, agar nanti siap, ya, untuk mempersiapkan diri. Insya Allah untuk finalnya itu tanggal 17 April, ya, 2022. Insya Allah kalau Agus saya di remote spotlightnya. Ya, Ustaz? Saya di remote spotlightnya. Oh ya. Biar bagus yang muncul. Ya. Afan, ini salah pencet. Oke, sudah mantap. Ya, oke. Ya. Ini adik-adik, ya. Jadi untuk penilaian finalnya, final sepekan, ya, ada waktu sepekan, Ahad depan, ya, tanggal 17 April 2022. Insya Allah kita mulai pagi, ya, pagi 8:30 lah. 8:30. Insya Allah kurang lebih 2 jam kita bisa selesaikan kalau dihitung-hitung secara alokasi waktu. Semoga lancar, ya. Jadi jumlah peserta yang akan menjalani penilaian final yaitu 3 orang untuk kategori perorangan. Kemudian juga ada 3 tim untuk kategori SMA dan 3 tim untuk kategori SMP, ya, melalui Zoom. Alamat Zoom-nya nanti akan disampaikan kemudian menjelang waktu pelaksanaan final, ya. Jadi agar tidak tertimpa informasi yang lainnya, jadi nanti akan diulang dan juga akan di-remind lagi, diingatkan lagi untuk masuk sebelum waktunya.
bahwa ada ketentuan, adik-adik sekalian ya, perlu diperhatikan ini. Nilai minimal saat final, jadi nanti bagi adik-adik yang sudah dipastikan masuk final, harus punya skor minimal yakni 60 ya. Jika kurang dari 60 maka akan gugur ya. Jadi karena yang dipilih sudah tiga tim, jadi kalau hanya satu tim misalnya yang nilainya di atas 60 ya berarti cuma satu yang akan mendapatkan hadiah, sedangkan yang lainnya gugur. Makanya sangat penting untuk diperhatikan. Ini untuk menjaga adik-adik tetap konsisten ya, menjaga kualitas hafalan adik-adik, termasuk juga nanti kualitas dari apa yang harus disampaikan saat penilaian. Ya. Apa saja yang akan dinilai ya? Kita lihat di bawahnya adik-adik. Jadi total soal itu ada 10 ya. 10 soal dengan nilai 100 poin. Ya, jadi nanti yang akan diumumkan pada hari ini itu kan ada tiga orang atau 3 tim masing-masing. Nah, susunan itu bisa berubah pada saat final nanti. Ya, jadi kondisi mana yang juara 1, mana yang juara 2, mana yang juara 3 itu bisa berubah dari hari ini di hari esok. Tergantung bagaimana adik-adik mempersiapkan diri. Ya, kualitas adik-adik nanti seperti apa pada saat final itu yang mempengaruhi ya. Jadi nilai hari ini adalah untuk penyisihan ya, sehingga diperoleh 3 besarnya. Dan juga nanti kualitas adik-adik pada saat final itu menentukan juara 1, 2, dan 3-nya gitu ya. Ada 100 poin atau 10 soal. Yang pertama adalah sambung baris. Ya, ini hampir sama kalau ada pernah ikut lomba tahun lalu. Ini sama, itu sambung baris. Untuk menyambung 3 baris per soal, ada 3 soal. Ya, ini soal untuk kertas ajaib 1, kertas biru 1, dan kertas biru 2. Ya, masing-masing bernilai 5 poin. Ya. Jadi total ada 45 poin untuk kategori ini ya, kategori sambung baris. Setiap kesalahan per soal akan dikurangi 5 poin ya. Jadi kalau sambung baris ini misalnya akan diberikan soal oleh juri misalnya. Juri membawakan contoh kemudian nanti disambung ya. Inna sesungguhnya apakah gitu. Nanti adik-adik langsung menyambung lagi dengan kata yang sama yang digunakan oleh juri. Jadi inna sesungguhnya apakah, am atau lam tidak, dan seterusnya sampai 3 baris. Atau kalau tidak hafal baris yang mana yang berganti atau belum, nanti juri yang akan menghentikan ya. Kemudian yang kedua yaitu jawab arti kata acak ya. Ini seperti kalau lomba tahun lalu maupun di pelatihan ini sering kita menjawab kata secara acak ya. Kertas ajaib yang sudah dihafalkan nanti akan diberikan soalnya secara acak. Ada 6 soal, jadi masing-masing kertas ini ada 2 soal ya. Kertas ajaib 1 ada 2 kata yang harus dijawab secara acak, kertas biru 1 juga nanti ada 2, dan kertas biru 3 juga ada 2. Atau kombinasi di antara itu, bisa 1, bisa 2, nanti terserah juri yang akan membuat soalnya, tapi totalnya adalah 6 soal. Masing-masing soal bernilai 5 poin. Jadi kalau salah langsung kehilangan 5 poin ya. Jadi untuk jawab arti kata acak ini sepertinya mudah ya untuk dipahami. Kemudian yang terakhir ini adalah hal yang baru ya, hal yang baru. Tapi ini juga sudah disampaikan pada saat pengumuman dan briefing di awal dulu ya. Yakni menerjemahkan ayat. Kemudian disambung dengan menjelaskan kandungan dan hikmah ayatnya. Jadi kalau adik-adik sudah setor hafalan untuk menerjemahkan ayatnya, ya seperti yang sudah adik-adik lakukan dan disetorkan, itu sesuai pilihan ayatnya. Jadi Al-Baqarah ayat 124 sampai 126 atau 127 sampai 131. Nanti itu akan diulang lagi secara langsung di hadapan juri. Kalau kemarin mungkin sendiri ya, sekarang langsung di hadapan juri dan disaksikan oleh peserta yang lain, termasuk para penonton maupun para juri yang lainnya. Panitia juga akan menyaksikan secara bersama-sama bagaimana hafalan adik-adik untuk terjemah surat Al-Baqarah ini. Disambung dengan menjelaskan kandungan atau hikmah ayatnya, kandungan dan hikmah ayat ya. Jadi kumulatif kandungan dan hikmah ayat. Totalnya ada 6 menit. Jadi kalau adik-adik kemarin menghafal terjemah dan artinya itu 3 menit ya, kisarannya 3 menit kalau dilihat.
Maka ada waktu juga tambahan itu untuk menjelaskan kandungan dan hikmah ayat 3 menit lagi. Jadi total 6 menit. Ya. Nilainya secara keseluruhan adalah 25 poin. Adik-adik perlu perhatikan apa saja yang mengurangi dan juga apa saja yang menjadi keunggulannya. Yaitu di bawah ya. Di bawahnya itu bisa dilihat pengurang nilai yaitu kesalahan. Ini misalnya ayat tidak lengkap ya dibaca atau lompat. Artinya salah gitu, atau ayatnya salah, tidak cocok. Kemudian tajwidnya ya, tajwidnya. Kemudian juga yang menambah nilai atau menjadi hal yang penguatnya gitu ya. Penguatnya yaitu adik-adik kedalaman kandungan ayat. Jadi adik-adik bisa menggali kedalaman kandungan ayat dari ayat-ayat yang adik-adik hafalkan itu, dan juga hikmah ya, kandungan kedalaman ayatnya itu dan hikmahnya apa. Adik-adik bisa menggali berapa hikmah di antara ayat-ayat itu dalam waktu yang tepat. Jadi ketepatan waktu. Jadi kalau banyak kandungannya tapi waktunya lewat, itu juga tidak menjadi suatu keunggulan ya. Jadi ketepatan waktu itu sangat penting ya. Kemudian kalau waktunya lebih, nanti akan ada timer ya. Adik-adik bisa melihat itu. Adik-adik akan melihat timernya. Jadi kita bisa melihat apakah waktunya tuntas atau tidak dalam menjelaskan dalam waktu yang disediakan. Itu yang perlu adik-adik perhatikan dalam soal-soalnya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ini clue-nya ya. Jadi jika adik-adik terdiam saat diuji atau lupa gitu misalnya, juri dapat membantu untuk memberikan clue ya. Clue jawabannya, namun nilainya dikurangi 5 poin. Dan hanya akan diberikan clue 1 kali saja untuk setiap soal ya. Dan terdiam ini sekitar 3 detik gitu ya, 3 detik. Kecuali soal untuk jawab arti kata secara acak ya, ini nggak perlu ada clue. Jadi adik-adik berhenti tidak bisa menjawab ya, otomatis kehilangan poin, kehilangan skor. Lanjut ke soal berikutnya. Dan ini juga ya, berikutnya ya, ini tidak boleh dibantu oleh orang lain ya, baik peserta lain atau mungkin di sampingnya ada gurunya gitu, orang tuanya, kakaknya atau adiknya gitu ya, siapapun. Jadi sendiri ya, mandiri sesuai dengan kemampuan kita ya, kemampuan kita masing-masing. Dan terakhir seperti biasa, putusan juri tidak dapat diganggu gugat ya. Ini adik-adik, ini nanti akan kami share juga ya. Jadi biar jelas juga, nanti ini kriteria ini akan dibagikan di grup WhatsApp kita ya, maupun di Google Classroom ya, untuk bisa dipelajari dan dipersiapkan sebaik-baiknya bagi adik-adik sehingga kualitasnya bisa dijaga insya Allah ya. Berikutnya yakni pengumuman ya, saat yang ditunggu-tunggu ini bagi adik-adik ya. Pengumuman. Ini ada 3 kali pengumuman. Nanti saya minta kesempatan yang pertama yaitu untuk kategori SMA. Kategori SMA, Ustadz Mardianto ya. Hadir Ustadz Mardianto? Yes, Ustadz, ya. Ya. Saya minta perkenannya untuk membacakan ya, Ustadz ya. Saya spotlight dulu. Untuk kategori SMA. Ya, silakan Ustadz. Oke, baik. Untuk finalis kategori SMA. Yang pertama dengan nilai 98, SMA IT Al-Huda. Tim kedua yaitu atas nama Kaula Khanza Haira, Naila Anissa Zahwa, dan Laras Ardi Pramesa. Dan selanjutnya ya dengan nilai yang sama, Masya Allah. Wah, ini sama ya sekolahnya, SMA IT Al-Huda, tim 1, tapi ini putra ya. Yaitu Muhammad Faiz Abiyu, Hilal Nur Fadila, dan Muhammad Azlah Zakibah. Ya, yang pertama
nilai tertinggi itu dengan nilai 99. Wah, kurang 1. Masya Allah. Nilainya ini keras ini, ya. Dari Rumah Tahfiz As-Sakinah. Tim yang ke-1. Tim 1 ya. Atas nama Nur Aziza, Siti Hanifah, dan Nur Hasanah. Masya Allah. Masya Allah. Selamat kepada adik-adik ya yang berhasil masuk ke dalam 3 besar. Inilah finalnya nilainya. Ya, bisa adik-adik saksikan. Nilainya sangat ketat ya. Nanti di akhir akan kami umumkan semua nilainya. Jadi adik-adik yang sudah berpartisipasi, penasaran nilainya berapa, nanti akan kami buka semua ya. Karena tidak banyak juga, artinya tidak perlu waktu panjang. Jadi hanya satu layar, adik-adik bisa saksikan semua. Nanti nilainya di akhir ya. Yang penasaran, skor-skornya bisa dilihat. Sangat ketat ya, Ustadz Mardianto ya, nilai-nilainya ini. Ya. Baik, jazakallahu khairan Ustadz Mardianto yang telah membacakan para finalis kategori SMA. Berikutnya untuk kategori SMP, ya, SMP ini kepada Ustazah Nurlela ya. Ada ya, Ustazah Nurlela? Ya, Ustaz. Ya. Ya, baik. Spotlight-nya ya. Langsung ya. Nggak bisa di spotlight. Oh, baik, bisa di spotlight. Spotlight dulu. Ya. Kategori SMP, silakan Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kategori SMP, finalisnya untuk kategori SMP 1 dengan nilai 96,5 dari Rumah Quran Al-Faruq. Tim kedua yang terdiri dari anggotanya Nazwa Putri Novianti, Putri Kirani Fitriani, dan Jihan Nur Arifah. Yang kedua, urutannya dengan nilai 98 dari Rumah Quran Al-Faruq juga dengan tim 1 yang terdiri anggotanya ini dari Akhwan Adi Cahyadi, Rusdan Abdul Rosad, dan Rey Handika. Kemudian untuk yang pertama dengan nilai 98,5 dari SMP Izul Quran dengan anggotanya Keisa Zahra Amalia, Indriani Saputri, Mahalia Keika Pindra Ataya. Ya, selamat buat adik-adik yang masuk finalis. Baik. Jazakallahu khairan kepada Ustazah Nurlela yang telah memberikan pengumuman ya kategori SMP. Dan selamat kepada adik-adik ya. Kita lihat juga nilainya dekat ya, baik yang kategori SMA tadi maupun yang SMP. Demikian juga antar kelompoknya 1, 2, 3-nya ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Yang terakhir, mungkin saya minta perkenan Ustazah Ulfah untuk menyampaikan pengumuman untuk kategori perorangan. Ya. Ustazah Ulfah, ada? Ya, Ustaz. Bisa saya spotlight? Boleh, Ustaz. Kameranya bisa di ini. Nyalakan Ini dulu. mohon izin Ustaz, kameranya agak ada kendala. Ya, saya pin aja kalau gitu. Pin, ya. Boleh. Ya. Silakan Ustazah. Barakallahu lakum buat Ananda yang lolos di babak penyisihan dan masuk ke babak final. Kategori perorangan, juara yang ketiga adalah Masya Allah, barakallahu lakum dengan nilai 97 dari SMPN 1 Nasawungu. Nah, atas nama Alfi Lutfiah. Masya Allah, barakallah. Ananda Alfi Lutfiah. Yang berikutnya juara kedua
dari SMP IT Cendekia Qurani perorangan atas nama Laisa Lesiana dengan skor 99. Barakallahu lakum Ananda Laisa Lesiana. Yang berikutnya adalah juara pertama dari SMP IT Cendekia Qurani atas nama Moza dengan skor 99. Mudah-mudahan amanah ini menjadi lebih semangat ya untuk masuk ke babak final berikutnya. Nah, ini nilainya juga malah paling tinggi ya yang kategori perorangan nih. Bisa mencapai 99 ya, Masya Allah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Al-Fatan Manah yang telah menyampaikan pengumuman untuk kategori perorangan. Nah, demikian adik-adik ya. Kami sekali lagi mengucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang mendapatkan atau berhak masuk untuk kategori final di pekan depan ya. Nah, berikutnya bagi adik-adik yang penasaran mungkin nilainya berapa gitu ya, saya berapa, bisa kita lihat di sini adik-adik ya. Ini secara keseluruhan ya, baik kategori perorangan SMA maupun SMP ya, nilai-nilainya. Jadi ada yang kosong ini karena ya tidak setoran ya, kami tidak menjumpai file setorannya ada di sana. Ya, baik yang disubmit maupun yang belum disubmit. Kadang ada yang belum disubmit, tapi kalau sudah berhasil diunggah, diupload, maka akan tetap bisa terlihat oleh juri ya. Kalau dilihat di sini ada yang memang satu sekolah seperti tadi yang disampaikan, yang ada di juara 1 maupun juara 2 maupun juara 3 untuk semifinalnya. Ya. Skor-skornya kalau yang nilainya kecil ini juga artinya tidak lengkap setorannya ya adik-adik. Jadi misalnya ada yang 90 dari 90 ke 44, berarti ada komponen yang belum disetorkan ya, video-video yang belum disetorkan. Jadi mungkin hanya satu video. Kalau satu video ya seperti misalnya nilainya di bawah 25, yaitu satu video. Kalau di bawah 50 berarti dua video kira-kira. Dan seterusnya ya. Jadi bisa dilihat, nanti ini juga bisa kami share juga di grup ya, di grup WA. Ya. Jadi bisa melihat ya, lebih teliti juga apabila penasaran ya nilainya, dengan nilainya. Baik. Nilainya juga mirip itu ya, kalau yang juara-juara jadi 99, 98, 97 ya, misalnya gitu. 97, 96 ya. Nilainya selisihnya tidak terpaut jauh. Demikian adik-adik sekalian pengumumannya. Ya, mungkin sebelum diakhiri ada yang ingin bertanya, kami silakan adik-adik ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jelas semua adik-adik yang ikut. Tadi yang juara hadir semua? Mudah-mudahan hadir ya. Hadir. Alhamdulillah. Hadir. Iya, alhamdulillah kalau hadir. Sudah jelas ya apa yang dipersiapkan? Sudah jelas semua? Kalau belum jelas sekarang bisa ditanyakan ini. Jelas berarti? Atau malu-malu? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Baik. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Kalau masih sungkan misalnya bisa juga japri ke saya, insya Allah akan ada waktulah untuk menjawab ya. Gitu. Mungkin begitu Ustaz. Itu bagus ya. Tanggal berapa? Jam berapa finalnya hari Ahad depan? Hari Ahad depan insya Allah 8:30 WIB Ustaz. 8:30. Oke, ya. Karena satu tim insya Allah alokasinya itu 10 menitan lah kalau dihitung-hitung ya. Jam 10 menit. Apakah kalau bagus di ini apa nggak dimajukan jam 8 aja? Jam 8 kan? Boleh. Kalau dia kena zuhur di Makassar, ada nggak di Makassar pesantren tadi? Saya lupa deh. Kayaknya nggak ada. Sebenarnya Jawa. Juri itu kan paling juri ya. Al-Faruq dari mana tuh? Al-Faruq dari mana? Dari Makassar, Ustaz. Jurinya. Juri sama panitia. Kalau usul saya mungkin bisa jam 8 aja ya. Jam 8 jaga-jaga. Jam 8 waktu Jakarta. Bandung. Ya, insya Allah jam 8 ya. Mudah-mudahan inilah on time juga.
Baik, Oke, syukran, Masya Allah. cukup ya Ustaz. Semoga Kalau ya. baik, para juri sekalian, Ustadz, Ustazah, ya, Prof. Alimin, adik-adik sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, ya, telah kita saksikan bersama dengan skor juga telah di-share semua, ditampilkan, ya. Itulah hasilnya dari apa yang telah kita semua lakukan. Ya, semoga Allah meridhoi dan memberikan pahala atas apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan dan kita upayakan bersama, ya. Dan saya dalam memandu acara ini pastinya banyak kekurangan dan kesalahan. Saya mohon maaf apabila tidak berkenan di hati Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Ya, dan terima kasih atas partisipasi, atensi, perhatiannya. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.